Kembali di NTV Prime, pemirsa, pemain Borneo FC Stefano Lillipali bahagia dipanggil kembali ke Timnas Garuda. Selain Stefano Lillipali atau yang akrab dipanggil Pano, pemain yang kembali dipanggil ke Timnas adalah kembar Yance dan Yakob Sayuri asal Malut United, serta Beckham Putra asal Persib Bandung. Lillipali atau Pano yang terakhir bermain membela Panji Garuda pada Agustus 2023. Setelah jadi langganan Timnas selama 10 tahun, namanya dipinggirkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Meski demikian, Pano tetap mengikuti perkembangan Timnas. Bahagia saya bisa kembali bersama timnas. Ya, bahagia, rasa bahagia. Bagaimana kalau melihat dengan gaya main timnas sekarang, Stefano pede apabila dipasang menjadi starting dan melengkapi timnas untuk bisa meraih 3 poin melawan China? Kalau saya lihat skuad timnas sekarang, kita main home juga, kita harus ambil 3 poin lawan China, itu sangat penting. Kita harus menang di situ. Ya, kita kasih maksimal. Prediksi skor lawan China, Pak? 2-0. 2-0 ya. Oh. Ya, perkembangan Timnas Garuda yang menjalani pemusatan latihan hari kedua di Gianyar, Bali. Topik ini akan kita bahas bersama narasumber yang sudah terhubung melalui saluran Zoom. Ada pemain Timnas Under 23 atau U23 periode 2011 sampai dengan 2013, Mas Syamsir Alam. Mas Alam, selamat sore. Bagaimana Anda melihat komposisi pemain yang sedang menjalani pemusatan latihan di Bali saat ini? Yang pasti ini udah skuad yang memang pemain-pemain yang terbaik yang kita punya. Terus saya juga lihat chemistry mereka semakin terjaga. Terus juga walaupun lawan Tiongkok ini beberapa pemain ada yang akumulasi kartu dan ada yang kurang fit, tapi saya lihat dari skuad yang ada nggak kalah bagusnya gitu. Maksudnya walaupun pemain inti sama pelapisnya jadi sama gitu, maksudnya tetap sama karena itu penting banget buat di tim nasional. Jadi pemain penggantinya dengan pemain intinya tidak jauh levelnya gitu. Terus juga senang ada si kembar masuk lagi, Yance Yakob, sama senang juga Lillipali bisa dipanggil lagi walaupun si Bagaskara kan juga cedera jadi digantikan Beckham Putra gitu. Jadi menurut saya luar biasa. Oke, kalau kita melihat dari ke-32 pemain ini kan 21 pemain diantaranya adalah pemain naturalisasi. Dan kalau bisa dihitung berarti kurang lebih 12 ya adalah pemain lokal atau dari Liga 1. Artinya 1/3 ini adalah pemain lokal. Apakah nggak jomplang? Saya nggak pernah membahasakan mereka pemain naturalisasi sih ya Mbak. Menurut saya mereka pemain diaspora, mungkin mereka juga tidak bisa memilih mereka dilahirkan di mana karena hampir semua dari mereka tetap mempunyai darah Indonesia gitu kan. Kalau sebelumnya memang pemain naturalisasi beneran gitu, nggak punya darah Indonesia tapi dinaturalisasi. Tapi kalau yang sekarang semuanya berdarah Indonesia, ada keturunannya, dan menurut saya pemain diaspora ini juga tidak menjamin mereka pasti dipanggil juga sama timnas gitu. Kalau pemain lokal lebih baik ya bisa aja pemain lokal yang dipanggil itu. Jadi bukan karena mereka pemain diaspora jadi udah pasti dipanggil juga gitu Mbak. Oke, bagaimana Anda melihat kualitas atau materi dari pemain diaspora tadi bahasanya ya, atau abroad dengan pemain Liga 1? Baik itu dari skill maupun fisik? Tidak jauh berbeda sih yang menurut saya, karena kita juga dari liga kita sendiri ada Egy, ada Kambuaya, ada Sananta yang nggak beda jauh juga sama pemain diaspora lainnya. Tapi mungkin yang berbeda adalah pemain diaspora memang sudah berlatih dari kecil, udah latihan di Eropa atau dimanapun. Jadi mungkin skill dasar sepak bolanya lebih baik daripada kita, mungkin menurut saya ya. Tapi kalau udah di level tim tidak terlalu terlihat perbedaan jauh sih Mbak. Mungkin siapa yang siap ya itu yang bisa diturunkan gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau pembinaan yang didapatkan oleh pemain diaspora ini lebih intens, lebih bahasanya apa ya, profesional mungkin, dan lebih spesifik ya dibandingkan dengan pemain lokal. Ya mungkin kalau kita bicara pembinaan bener banget. Mungkin baru-baru ini aja pembinaan kita jadi lebih baik di eranya ketua umum yang baru.
Kalau sebelumnya saya juga merasakan karena pembinaan di kita tidak cukup baik dulu-dulu ya. Gitu beda sama di Eropa, apalagi banyak pemain ini dari Belanda. Sangat baik sekali pembinaannya gitu. Jadi itu mungkin yang membedakan antara pemain diaspora dan pemain lokal sendiri gitu. Apa yang Anda rasakan, Mas Alam? Pembinaan seperti apa yang berubah drastis, yang jauh lebih baik saat ini dibandingkan sebelum-sebelumnya? Kalau sekarang itu kita udah punya kompetisi dari setiap kelompok umur tuh ada. Jadi misalnya contoh tim Persija atau Persib, mereka juga punya tim junior atau kita bilangnya EPA, Elite Pro Academy gitu. Jadi ada 13 kalau nggak salah ya, ada under 13, under 15 sama under 17 baru senior gitu. Kalau zaman dulu nggak ada. Banyak teman-teman saya yang memilih banting setir dari pemain bola. Misalnya contoh kita di akademi itu udah sampai umur 15 tahun, tapi misalnya memang mereka kurang bagus di saat itu, belum ada klub yang mau, mereka ya udah mau kemana lagi latihannya gitu. Kalau saya beruntung waktu itu saya ada program ke Uruguay, jadi saya berangkat ke Uruguay. Tapi kan kalau sekarang umur 13 ada kompetisinya, umur 15 ada, umur 17 ada, jadi jelas gitu. Kalau dulu Jenjangnya lebih cuma jelas. dari 15 terus langsung senior, jadi kalau nggak bagus-bagus amat ya nggak kepake gitu. Oke, lalu selain dari sistemnya itu sendiri, programnya Ya. itu sendiri, yang lain mungkin yang diperbaiki saat ini dibandingkan sebelumnya? Banyak banget Fasilitas, sih ya. infrastruktur mungkin? Fasilitas, infrastruktur sama Pelatih? saya pernah main di pelatih semenjak Coach STY datang ya berbarengan sih. Ketika saya pernah diurusin sama Pak Erick Thohir, waktu itu saya main di DC United dan beliau punya saham di sana. Jadi memang menurut saya kenapa Pak Erick pas banget jadi ketua umum PSSI adalah triggernya pas ketika Coach ST datang, terus ketumnya juga Pak Erick, jadinya pas karena Pak Erick ini satu linknya bagus banget. Buat apalagi buat di FIFA gitu. Jadi itu bisa membantu Indonesia juga, sama sportainment-nya jalan banget gitu. Kayak contoh kecilnya adalah ketika tim nasional main di Gelora Bung Karno, misalnya contoh main jam 7 malam. Biasanya kalau zaman-zaman sebelumnya itu paling baru ramai jam setengah 6. Setengah 6 sore orang buat nonton jam 7. Tapi kalau sekarang kayak dari jam 2 tuh udah ramai banget. Karena sportainment-nya jalan, ada dari boot-boot sponsor gitu. Terus ada Garuda Store-nya juga jalan. Terus kadang-kadang suka nginvite kita yang mantan pemain bola, legend-legend buat ada talk show di situ. Terus kadang-kadang juga ada penyanyi gitu. Jadi UMKM-nya jalan, terus sportainment-nya jalan, dan itu penting banget sih. Iya, sportainment ya. Oke, kalau Anda melihat fasilitas infrastruktur tadi yang belum sempat Mas Alam jelaskan, mungkin dari lapangan bolanya makin juga. Makin baik, ya, makin baik. Standarnya juga makin baik. Sekarang juga lebih banyak, udah lumayan banyak juga. Contoh di Jakarta udah lumayan banyak orang mau bangun lapangan bola mini soccer gitu. Kalau dulu kan bola belum sebegininya, orang kayak aduh tim nasional gue gini, ngapain sih main bola gitu, kayak males gitu. Tapi sekarang tim nasional kita makin bagus, jadi orang juga semuanya semakin semangat kantor, ya. orang yang jadi semangat main bola, dan viral jadi ya, jadi lapangan, sport yang viral. Jadi banyak lapangan gitu. Kalau dulu jadi kan semakin sehat juga kita. Perumahan, Mas Alam, sorry kita harus break dulu karena kita harus masuk azan maghrib. Kita akan lanjutkan usai azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime. Kami akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan NTV Prime, masih di segmen dialog, masih bersama saya Mas Syamsir Alam. Mas Alam. Oke, tadi sempat terputus Anda sharing pengalaman ataupun perkembangan ya sepak bola tanah air dulu dan sekarang. Bagaimana kalau Mas Alam melihat pelatih Patrick Kluivert? Seperti apa capaian dari pelatih PK sejauh ini? Pencapaiannya belum terlalu terlihat lah ya, karena baru 2 kali kalau nggak salah ya memimpin Bahrain dan Australia. Iya loh, kita tahu lawan Australia hasilnya ya tidak memuaskan gitu, tapi lawan Bahrain alhamdulillah bisa menang. Ya kita lihat besok lawan Tiongkok sih bagaimana itunya, tapi saya berharapnya sih Indonesia bisa lolos Piala Dunia ya, walaupun tidak langsung. Maksudnya tidak langsung itu tidak di peringkat 1 dan 2 gitu, harus
masih mengikuti Harus melalui pertandingan perjuangan lain. yang panjang. Oke, apakah Iya. sejarah akan terulang seperti Bahrain dan Australia? Ya, dalam arti melawan Bahrain ya seperti melawan Tiongkok nanti, dan melawan Australia nantinya seperti melawan Jepang, apalagi di sana kita bertandang ke sana. Iya, mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan saya sih berharap lawan Tiongkok menang, lawan Jepang minimal bisa seri sih, karena yang saya lihat Jepang juga manggil pemainnya tidak pemain-pemain yang main di Eropa sih kebanyakan. Jadi memang karena udah pasti lolos, jadi lebih santai kayaknya. Tapi pemain pelapis mereka juga kuatnya Iya. itu seperti pemain inti. Iya, iya, tapi ya mudah-mudahan lah bisa dapat 1 poin lah di Jepang. Oke. Baik, kalau misalnya Anda melihat kali ini sepertinya tidak akan ada Martin Pas yang menjaga Mister Gawang kita. Lalu pas Emil jaga, kita sepertinya dibantai ya 1-5 oleh Australia. Nah, ini yang menjadi khawatir gitu untuk timnas Indonesia. Menurut saya siapapun yang main sama aja sih kualitasnya menurut saya. Nggak Martin Pas, nggak Emil, atau ada Nadeo, ada Hernando, tapi pasti mereka juga mau memberikan yang terbaik buat tim nasional kita. Jadi siapapun yang main ya kita dukung aja. Oke, kita akan dengar kutipan atau statement yang disampaikan oleh salah seorang pemain timnas Beckham Putra, pemain Persib Bandung Beckham Putra. Ia mengaku kaget ketika dipanggil pelatih Patrick Kluivert ke pemusatan latihan timnas Garuda di Bali. Beckham bertekad pengalamannya membobol gawang China dan juga pernah juara bersama timnas Indonesia ini bisa diulangi untuk mengantar timnas Garuda ke Piala Dunia 2026. Kita simak statement dari Beckham Putra berikut ini. Kebetulan waktu itu saya lagi nganter mama sama Pak Haji kan mau berangkat haji. Jalan pulang ada telepon dari admin tim nasional untuk suruh gabung cepat ke Bali untuk persiapan training center, dan awalnya sangat kaget lah karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk mengikuti training center timnas, dan tentunya ini jadi pengalaman yang berharga bagi saya karena di sini banyak pemain yang dari Eropa juga, karena ini jadi pembelajaran yang penting dan bagus buat saya. Kamu udah pernah ngangkat trofi bagi timnas SEA Games. Pengalaman itu apa buat membantu tim? Ya tentunya ini jadi pengalaman bagus juga buat saya karena saya pernah ada pengalaman internasional juga setelah mengangkat timnas SEA Games U23 juara di Kamboja setelah 32 tahun, dan tentunya ini jadi motivasi lebih buat saya karena bisa bermain di tim nasional senior. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya, dan tentunya ini jadi kesempatan yang tidak akan terlupakan. Ada pesan nggak ya disampaikan perspektif kepada ibu? Ya yang perspektif bilang sih yang terpenting fokus di setiap teman kamu karena ini adalah kesempatan emas bagi kamu, dan ini semoga jadi kesempatan yang bagus buat saya dan dapat pengalaman bagus juga. Kalau persiapan pribadi apa? Ya persiapan secara pribadi sih ya normal-normal aja seperti di klub, karena saya di klub juga maksudnya ada kesempatan selalu memberikan maksimal, dan alhamdulillah saya bisa bawa Persib back to back dan semoga bisa nular ke tim nasional dan bisa bawa ke lolos ke Dunia. Kamu pernah main dan ngegolin lawan tim China Zhejiang. Itu ada pengalaman apa yang bisa untuk kedepannya karena lawan saya timnas? kebetulan pernah lawan Zhejiang di ACL2 di Bandung. Saya cetak gol, dan tentunya ini jadi pengalaman berharga juga karena saya bisa pernah menghadapi Cina, bagaimana menghadapi Cina, dan saya pikir kita bisa mempunyai keunggulan juga karena kita bermain di hadapan ribuan supporter Indonesia, tentunya jadi motivasi lebih. Karakter pemain mereka apa yang kamu pelajari? Ya lebih ke keras sih, karena mungkin China udah jauh berbeda sama Korea juga kan, dia masih kontak fisik, tapi yang penting kita hanya fokus kepada tim kita sendiri, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan. Ya, Mas Alam, kalau misalnya kita lihat sepertinya Beckham Putra sudah tiba ya di Bali. Mungkin tidak sempat mengikuti pelatihan kemarin perdana, tapi mungkin di hari kedua sepertinya ia akan join. Apakah dengan bergabungnya Beckham Putra menggantikan posisi Bagaskara ini bisa dianggap kalau ini adalah satu bonus untuk kita? Karena kan prestasi golnya juga lumayan ya. Ya kayaknya Coach PK, Beckham aja kaget ya. Terus juga Coach PK memberikan kesempatan yang luar biasa buat Beckham. Jadi walaupun dia pemain muda, dia bisa masuk ke skuad kualifikasi Piala Dunia. Jadi ini merupakan bonus sih, karena Beckham pemain yang unik menurut saya. Dia tipikal mainnya mirip-mirip sama Egy sama Lily Pali yang pemain free roll gitu, yang bebas kemana aja. Jadi mudah-mudahan kalau Beckham dapat kesempatan, dia bisa memanfaatkannya dan bisa menularkan juaranya dia di Persib ke tim nasional.
Menurut Anda Mas Alam butuh berapa lama waktu untuk menyesuaikan diri, untuk membangun chemistry antar pemain? Sebenarnya kalau udah pemain profesional nggak harus butuh waktu lama sih ya Mbak, karena kita tahu mau persiapan Piala Dunia aja rata-rata negara-negara itu biasa persiapan paling cuma 2 minggu 3 minggu, karena memang mereka udah pemain yang jam terbangnya tinggi, terus pemain profesional juga, jadi ya nggak butuh waktu lama sih harusnya. Oke, tapi kabarnya latihan hari pertama itu hanya seputar passing, kemudian ada apa lagi? Dasar-dasar, teknik dasar gitu. Ya pasti, karena kalau udah masuk tim nasional ya latihannya nggak banyak juga sih kalau di tim nasional itu, karena mereka udah dapat di klub semua, jadi paling tim nasional cuma latihan, apalagi hari pertama mereka baru gabung, ada yang dari luar negeri masih jet lag dan segala macam, paling cuma passing gitu-gitu aja. Dan kalau dari tim nasional fokusnya lebih ke taktik sih, nanti mungkin beberapa hari sebelum main fokus di taktik aja semuanya. Oke, jadi kita punya waktu beberapa hari lagi, mungkin ada 4 hari lagi, 3 hari lagi ya untuk latihan TC di 3 hari, ya. Bali. Ini lebih dari Ya. cukup ya menurutmu Mas Alam? Menurut saya lebih dari cukup, kan juga rata-rata pemain yang dipanggil sekarang chemistry-nya juga udah kuat, mereka udah sering kumpul bareng di tim nasional. Oke. Terus kira-kira siapa nih yang cocok gantiin Marcelino Ferdinand? Bisa Egy, bisa Lili Pali, bisa Beckham, bisa Kambuaya. Oke. Tipenya sama tuh. Oke. Kalau Mas Alam sendiri juga dulu kan posisinya lini depan ya? Iya. Saat ini komposisi pemain lini depan sepertinya agak kekurangan nggak sih menurutmu Mas Alam? Dibandingkan back ya? Back itu Karena sepertinya tebel lawan- banget soalnya. Iya, back kita udah bagus banget sih kayaknya, tapi tim nasional kita lagi lebih menguatkan di belakang sih gitu, karena kan kalau di belakang kuat ya minimal nggak kegolan ya 0-0 gitu kan, tapi lini depan juga bagus-bagus sih, ada Rafael Strike, ada Sananta juga, walaupun nanti kayaknya kalau lawan Tiongkok Ragnar nggak main ya karena akumulasi kartu atau apa, Cedera. tapi kita masih ada Ole, masih ada Eliano, jadi bagus-bagus juga lini depan kita. Oke, tapi bermain di gawang sendiri, kalau sebelumnya kemarin kita sempat bahas ya dengan beberapa analis, di kandang sendiri kita harus menyerang, kita harus lebih main di awal-awal menit, kita harus bisa cetak gol, selain menumbuhkan Yeah. percaya diri, mental juga. Nah, kalau misalnya Yeah. kekuatan di lini depannya ini tidak seimbang dengan bertahan, kalau di bola kan prinsipnya adalah kalau nggak ada gol ya nggak ada hasilnya gitu. Ya, ya. Apa yang menurut harus saya ditingkatkan? kepercayaan diri sih, kepercayaan diri karena kita main di home, terus juga waktu kita main di away lawan Tiongkok juga Tiongkok justru yang cenderung bertahan walaupun main di Tiongkok kemarin. Jadi apalagi kita main di sini ya mau nggak mau kita harus nyerang habis-habisan, dan kalau bisa di 15 menit pertama udah ada gol sih. Jadi bisa meningkatkan tadi yang Mbak bilang, meningkatkan kepercayaan diri. Oke, kalau misalnya kita evaluasi Mas Alam pertandingan melawan Tiongkok sebelumnya, kita punya ball possession yang cukup bagus, di atas angin lah. Apakah kita terlalu jumawa sampai bisa akhirnya kalah? Sebenarnya lawan Tiongkok yang kita kalah main away itu ada ada dua kesalahan gitu. Saya nggak mau bahas siapa-siapa yang salah, tapi ada 2 kesalahan yang memang berujung petaka buat kita sih. Overall kita mainnya bagus banget, kita yang menyerang, cuma gara-gara 2 kesalahan itu jadi kita nggak dapat poin, dan mudah-mudahan di pertandingan besok kita main di kandang bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan tidak penting sih. Kesalahan maksud Anda kesalahan di bertahan? Mas Alam? Iya, kalau kita flashback lagi, kalau kita lihat pertandingan waktu lawan Tiongkok, main di Tiongkok itu ada 2 kesalahan lah pokoknya. Ada 2 kesalahan Apa yang yang bisa tidak harusnya dievaluasi terjadi. supaya tidak terjadi lagi? Karena ini akan melawan Tiongkok di kandang sendiri. Ya, yang harus dievaluasi mungkin pemain harus lebih fokus sih, karena kesalahannya itu menurut saya karena tidak fokus. Oke, kesalahan karena tidak fokus. Tapi Ya. harusnya Pique sudah bisa mencermati hal ini ya, sehingga bisa disikapi dengan baik. Jangan sampai terulang lagi. Iya. Ya, Coach Pique pasti udah mencermati, tapi juga kan pemainnya juga harus mencermati juga, jangan sampai, karena kita waktu lawan Tiongkok main di sana kita benar-benar menguasai gitu, tapi kita bisa kalah 2-0 karena tadi yang saya bilang kesalahan yang kurang fokus itu. Jadi mudah-mudahan
diminimalisir kesalahannya dan kita bisa menang. Oke, kabarnya striker Oloromeni ini punya harapan untuk bisa mencetak 3 gol. Menurut Anda ini terlalu over, berlebihan, atau bisa saja terjadi dengan skill yang dimiliki? Bisa aja terjadi. Saya suka kalau striker ngomong kayak gitu karena itu kan jadi acuan buat dia gitu, karena gue udah ngomong kayak gini nih gitu, gue harus bisa mencapai itu gitu. Jadi itu mungkin dia menantang diri dia sendiri sih sebenarnya. Jadi menurut saya itu nggak over. Jadi seorang striker harus punya mental seperti itu ya, ambisi seperti itu ya. Jadi ketika Mas Alam dulu bertanding juga dalam hati juga punya harapan dan punya dorongan terhadap diri sendiri. Kalau saya harus mampu bisa mencetak lebih dari yang saya mampu. Iya, jadi kayak sebenarnya Ole mungkin menantang dirinya sendiri sih. Menantang dirinya sendiri, dan dia kan harus membuktikan kata-kata dia juga karena dia sudah mempublish itu. Jadi itu hal yang bagus sekali buat kita gitu. Jadi Ole akan berusaha untuk buat 3 gol, ya kenapa enggak, mudah-mudahan. Kalau menurutmu Mas Alam, apakah kita perlu pemain yang serba bisa? Dalam arti bisa versatile, bisa nyerang, kemudian ketika di counter kita bisa dengan cepat kita bertahan, seperti playmaker lah. Contohnya mungkin seperti Muhammad Salah ya. Iya sih, kalau sepak bola zaman sekarang, sepak bola modern, makanya udah jarang banget kita punya nomor 10. Nomor 10 itu yang tipikal kuat ketika pegang bola, tapi ketika bertahan tidak membantu gitu. Kebanyakan kalau zaman dulu kan masih kepake banget, tapi kalau sekarang udah sama-sama sih, menyerang sama-sama dan bertahan sama-sama. Jadi walaupun striker juga harus tetap bantu pertahanan. Oke, skill dan fisiknya memang sudah disiapkan untuk serba bisa ya. Kalau Anda melihat Joy Pelupessy bagaimana? Kalau Joy Pelupessy memang lebih ke gelandang bertahan ya. Jadi memang beruntung banget kita ngedapetin dia. Pemain yang menurut saya udah sangat kayak pengalaman, matang juga, umurnya udah 31 tahun atau 32 tahun. Cocok banget sih di tengah sama Tom Haye. Jadi memang kalau saya lihatnya Pelupessy ini kayak Gattuso-nya, terus Tom Haye itu kayak Pirlo-nya. Jadi memang Pelupessy yang memotong serangan, yang buat mengatur serangannya Tom Haye. Oke, jadi sebagai fans, supporter timnas, kita bisa sedikit bernapas lega ya, ada kedua ini ya. Iya betul. Ada yang jadi pembatas di lini tengah begitu. Setidaknya ketika di counter kita nggak sampai kewalahan, harus kembali lagi dengan cepat. Iya, jadi minimal ketika kita di counter tidak langsung ketemu Jayat sama Rido di belakang, ada yang motong dulu di tengah. Oke, kalau misalnya Anda melihat Mas Alam dari ke-32 pemain ini, materinya sebenarnya kualitasnya di atas Tiongkok ya? Menurut saya iya. Kita udah buktiin juga pas di Tiongkok kita memang menguasai pertandingan. Jadi harusnya besok tanggal 5 kita bisa memenangkan pertandingan, dapat 3 poin. Dan kalau saya dengar kabarnya mesin gol Tiongkok Wu Lei ini strikernya nggak bisa main karena cedera. Padahal dia yang salah satu diandalkan karena berhasil mencetak 36 gol dari 99 laga. Artinya kita bisa sedikit tenang ya menjelang laga atau pertandingan Kamis depan. Iya, saya rasa ini striker yang kalau nggak salah nomor 9 yang mencetak gol kedua waktu kita main lawan Tiongkok, main away. Ya bisa bernafas lega juga, tapi juga nggak boleh lengah. Siapa tahu dia punya striker-striker lain yang bagus juga, jadi jangan nganggap dia nggak main, jadi yang lainnya kita bisa lengah gitu. Jadi memang harus fokus juga. Oke, kalau Mas Alam melihat peta kekuatan Tiongkok seperti apa? Kalau boleh dibandingkan dengan timnas lainnya? Kalau kita lihat dari hasil aja, kalau tidak salah ya dia baru cuma menang pas lawan kita. Jadi menurut saya tetap di bawah kita lah Tiongkok. Tapi kan China juga targetnya harus menang. Mereka juga akan mati-matian sih kali ini. Mas Alam? Iya pasti. Tapi ya kita diuntungkan aja kita main di home. Jadi menurut saya kita harus antisipasi counter attack dari mereka sih. Karena mereka pasti main bertahan dulu. Oke, jadi mereka main bertahan dulu. Artinya kita harus segera di menit-menit awal kita harus segera langsung menyerang ya?
ya langsung menyerang, tapi harus hati-hati ketika ada counter attack. Baik, kita akan jeda dulu. Mas Alam, kami akan segera... Baik, saya rasa cukup ya Mas Alam dialog kita hari ini. Terima kasih. Selamat sore.